Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dua organisasi internasional untuk memenuhi tugas hukum organisasi internasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Zara Andriani dengan NIM 2210611351. Organisasi yang pertama saya ambil adalah International Trade Center. Sejarahnya, International Trade Center adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1964 sebagai badan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. ITC memiliki fokus utama pada pengembangan perdagangan internasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk mendukung negara-negara berkembang dan ekonomi dalam transisi agar dapat berintegrasi secara efektif ke dalam pasar global. Yang selanjutnya ada tujuan dari ITC, mendukung ekspor dari negara berkembang. ITC membantu pelaku usaha kecil dan menengah di negara berkembang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan yang adil dan berkelanjutan. ITC sendiri mempromosikan praktik perdagangan yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, peningkatan kapasitas dan keahlian lokal. Organisasi ini menyediakan pelatihan, alat, dan informasi untuk membangun kapasitas nasional dalam pengelolaan perdagangan internasional. Yang keempat, pemberdayaan kelompok rentan. ITC bekerja untuk memastikan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan akses yang setara ke peluang perdagangan global. Yang selanjutnya adalah yang dilakukan oleh ITC terhadap perdamaian dunia. Yang pertama itu ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. ITC berfokus pada pemberdayaan negara-negara berkembang dengan membantu mereka meningkatkan kapasitas perdagangan dan akses pasar internasional. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja melalui program-program perdagangan dan pengembangan kapasitas. ITC membantu menciptakan lapangan kerja yang stabil, yang mengurangi ketidakstabilan sosial dan mempromosikan perdamaian di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah kolaborasi antara Indonesia dan ITC sendiri. Indonesia telah bekerja sama dengan International Trade Center dalam berbagai bidang, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas perdagangan dan pengembangan sektor ekonomi. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa contoh kerjasama Indonesia dengan ITC antara lain adalah program peningkatan ekspor dan akses pasar. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara bekerjasama dengan ITC untuk meningkatkan kapasitas ekspornya, terutama di sektor penting seperti produk pertanian, industri kreatif, dan manufaktur. ITC membantu Indonesia dalam memperluas akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang selanjutnya ada dampak positif dari ITC. Bisa dilihat di sini ada peningkatan akses pusat pasar untuk UMKM. Ada yang kedua ada memperkuat infrastruktur perdagangan, dan yang ketiga ada mendorong perdagangan inklusif. Yang bisa saya berikan untuk keberlanjutan ITC adalah yang pertama itu ITC harus fokus pada perdagangan berkelanjutan dan inklusif. ITC sudah banyak berkontribusi pada perdagangan berkelanjutan, tetapi di masa depan organisasi ini bisa memperkuat perannya dalam memastikan bahwa perdagangan global tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi ke keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, saran saya adalah pemberdayaan lebih lanjut terhadap UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian. ITC sudah membantu pengembangan UMKM, tetapi perannya bisa diperluas lagi untuk memastikan UMKM dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Selanjutnya saya mengambil organisasi tentang International Monetary Fund. Sejarahnya, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1944 untuk mempromosikan stabilitas keuangan global, mendorong kerjasama moneter internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF saat ini memiliki 190 negara anggota dan berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada tujuan IMF. Yang pertama itu mendorong stabilitas nilai tukar, yang kedua itu menyediakan bantuan keuangan, yang ketiga itu mengawasi kebijakan ekonomi global, dan yang keempat menyediakan bantuan teknis dan pelatihan. Lalu apa sih yang dilakukan oleh IMF terhadap perdamaian dunia?
Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi global. Salah satu peran utama IMF dalam menjaga stabilitas sistem moneter internasional, IMF membantu negara-negara untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menyediakan pinjaman jangka pendek dan nasihat kebijakan ekonomi. Dengan menyediakan dukungan finansial kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan, IMF membantu mencegah keruntuhan ekonomi yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk mencegah konflik yang sering kali dipicu oleh kesulitan ekonomi. Contohnya, pada saat negara-negara mengalami krisis keuangan seperti krisis utang Yunani atau krisis keuangan Asia di tahun 1997, IMF memberikan paket bantuan untuk membantu negara tersebut mengatasi masalah keuangan dan mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya apa sih kolaborasi antara Indonesia dan IMF? Yang pertama itu mendapatkan dukungan dalam menghadapi krisis ekonomi. Indonesia pertama kali berkolaborasi dengan IMF secara intensif pada akhir 1990-an ketika menghadapi krisis finansial Asia dari 1997 sampai 1998 pada saat itu. Selebihnya ada penjelasannya di sini yang intinya seperti perbaikan di sektor fiskal dan moneter serta penguatan lembaga-lembaga ekonomi untuk mencegah krisis di masa depan. Yang kedua itu mendukung kebijakan ekonomi makro dan pembangunan. IMF secara berkelanjutan memberikan nasihat kebijakan ekonomi makro kepada Indonesia sebagai bagian dari negara anggota IMF. Indonesia sering berdiskusi dengan IMF tentang kebijakan fiskal, moneter, dan struktur ekonomi yang perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memitigasi resiko. IMF juga memberikan analisis dan rekomendasi terkait kebijakan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif IMF. Dampak positifnya itu membantu negara keluar dari krisis ekonomi melalui pinjaman kebijakan ekonomi yang terarah. Yang kedua itu meningkatkan stabilitas ekonomi global melalui pengawasan koordinasi kebijakan moneter. Yang ketiga itu meningkatkan kapasitas negara berkembang melalui pelatihan dan bantuan teknis. Lalu dampak negatifnya, persyaratan pinjaman IMF sering dianggap terlalu ketat seperti pengurangan subsidi atau penghematan anggaran yang dapat mempengaruhi kelompok rentan. Yang kedua, ketergantungan negara berkembang IMF dapat menciptakan keterbatasan dalam menentukan kebijakan ekonomi sendiri. Yang ketiga itu dominasi negara maju dalam pengambilan keputusan sering dikritik sebagai kurang adil. Lalu selanjutnya, saran untuk keberlanjutan IMF. Yang pertama, memperkuat peran dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif. IMF dapat memperkuat fokusnya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan lebih banyak perhatian pada isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan keadilan ekonomi. IMF harus bekerja lebih dekat dengan negara-negara berkembang untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor yang rentan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengaruh dalam kebijakan sosial. IMF harus terus mendorong negara-negara untuk meningkatkan investasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro yang lebih inklusif. IMF dapat lebih memfokuskan nasihatnya pada peningkatan sistem jaringan pengamanan sosial yang akan membantu negara-negara menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan potensi kerawanan sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.